Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Baik atau tidaknya keadaan hidup kita sebenarnya sangat terpengaruh dengan langkah-langkah yang kita ambil dalam kehidupan kita serta sikap yang ada dalam hati kita. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita mengerti supaya kita dapat melihat hidup kita dalam keadaan yang baik. Yang pertama, kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Ini sangat menentukan. Kenapa? Orang yang berserah kepada Tuhan, langkah-langkahnya pasti berbeda. Kenapa? Orang yang berserah kepada Tuhan, langkah-langkah yang dia ambil itu langkah-langkah yang baik bagi dirinya, langkah-langkah yang menjadi berkat bagi orang lain, serta langkah-langkah yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu juga orang yang berserah kepada Tuhan pasti sikap hatinya bersih, sikap hatinya benar, dan sikap hatinya lurus di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita menyadari perlu sekali langkah-langkah tepat yang kita ambil serta sikap dalam hati kita yang baik, maka kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, langkah-langkahnya tidak mungkin salah, langkah-langkahnya tidak mungkin menyesatkan, langkah-langkahnya tidak mungkin menjerumuskannya. Tetapi kalau jalan kita sesuai dengan firman Tuhan, pasti langkah-langkah yang tepat kita ambil. Bahkan sikap hati kita penuh dengan damai, sikap hati kita penuh dengan sejahtera, dan sikap hati kita penuh dengan syukur. Haleluya. Dan yang ketiga yang penting untuk mempengaruhi langkah-langkah serta sikap hati kita, kita harus kuat dalam segala hal. Kenapa? Karena orang yang pengecut, orang yang penakut, orang yang lemah semangatnya akan menjadi orang-orang yang mengambil langkah-langkah yang keliru dalam hidupnya. Sementara orang-orang yang kuat dalam segala hal, pasti langkah-langkahnya akan tegar menghadapi segala sesuatu. Langkah-langkahnya tidak mudah goncang. Kenapa? Karena dia menyadari betul pembelanya adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan dia. Haleluya. Dan juga orang yang kuat dalam segala hal, sikap hatinya tidak mudah munafik, sikap hatinya tidak mudah sombong, dan sikap hatinya tidak mudah melangkah di luar kehendak yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa hal yang sangat mempengaruhi langkah-langkah yang kita ambil serta sikap dalam hati kita, yaitu kita harus melakukan dalam segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Kalau motivasi kita sudah mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita, pasti langkah-langkah kita tidak mudah putus asa, langkah-langkah kita tidak mudah mengambil jalan pintas, dan sikap hati kita tidak seenaknya. Kenapa? Karena dalam segala hal kita punya motivasi, saya harus melakukan yang terbaik sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup saya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini secara khusus kita sedang membahas tentang keadaan menjadi baik. Karena kita percaya betul walaupun situasinya buruk, keadaannya tidak menyenangkan, tapi kalau langkah-langkah yang kita ambil tepat, sikap dalam hati kita benar, maka keadaan yang rusak sekalipun dapat menjadi keadaan yang baik. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang keadaan menjadi baik, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 40. Yeremia pasal 40 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16.
Yeremia pasal 40 ayat yang ke-7 sampai 16 di bawah judul perikop masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhannya. Yeremia pasal 40 ayat 7 sampai 16, demikian firman Tuhan. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orang yang mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang yang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel, maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mizpah. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa, dan Yesanya anak seorang Maaka bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan taklukkanlah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Saya ulangi sekali lagi, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mizpah untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tapi kamu ini kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan, dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mizpah. Mereka mengumpulkan hasil angguran buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada satu kali Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mizpah, dan mereka berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa Baalis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau? Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mizpah, baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda itu binasa? Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat jalan Tuhan selalu luar biasa. Ada saja jalan Tuhan untuk menyelamatkan orang percaya. Ada saja jalan Tuhan untuk menyelamatkan umat pilihan. Meskipun bangsa umat pilihan ini telah ditawan di Babel, tapi masih ada orang-orang lemah yang dipelihara Tuhan tetap di tanah perjanjian. Dan kemudian diangkat seorang yang bernama Gedalia, seorang bangsa pilihan juga, untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Lalu Gedalia mulai menjelaskan bahwa hal-hal tertentu harus kamu buat supaya menjadikan keadaanmu baik. Artinya meskipun situasi tidak menyenangkan, meskipun keadaan sedang tidak baik, meskipun kamu ditawan karena dosa, karena kesalahan, karena sikap keliru yang kamu ambil, tetapi asal saja kamu mau berbalik, asal saja kamu mau benar, ada saja yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menjadikan keadaan kita baik. Nah, pertanyaannya, apa yang menghambat keadaan kita menjadi baik? Bukan keadaan, bukan situasi. Kita selalu bilang, habis suami saya kasar sih, habis istri saya cerewet sih, habis situasi rumah tangga kita nggak baik sih, aduh habis saya tinggal bersama dengan mama papa yang mau bercerai sih, aduh habis bos saya itu seorang perawan tua yang kasar banget gitu, aduh habis bos saya ini seorang laki-laki pengecut sama istrinya, jadi mungkin dia ribut di rumah kali sampai kantor marah-marah gitu. Aduh, habis bos saya di kantor seorang yang bengis gitu. Ada saja situasi-situasi yang kita jadikan alasan sehingga kita dapat melihat keadaan hidup ini menjadi tidak baik. Apa sebetulnya yang menghambat keadaan kita baik? Bukan situasi, bukan persoalan, bukan masalah, tapi yang pertama, jika kita tidak dapat bersyukur. Saudaraku, walaupun keadaan sudah hebat sekalipun, tapi kalau hidup sudah penuh sungut-sungut, sudah tidak bisa bersyukur, maka keadaan sudah tidak akan menjadi baik. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, meskipun Paulus dan Silas di dalam penjara, tapi kalau dia memuji-muji Tuhan, apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara sekalipun dibuka oleh Tuhan. Artinya orang yang bersyukur akan melihat keadaan menjadi baik. Yang kedua, apa yang menghambat keadaan kita menjadi baik? Yaitu jika kita selalu melihat hal-hal negatif dari orang. Kalau kita cuma lihat hal-hal negatif, kita ngelihat pekerjaan kita membosankan, kita lihat apa yang kita kerjakan menjenuhkan,
kesulitan, kita melihat omongan-omongan orang di sekitar kita, sudahlah gak kuat ya kan. Kita lihat pelayanan kita, aduh kok gak maju-maju. Kalau kita cuma lihat hal-hal negatifnya saudara-saudara, maka apa yang terjadi? Keadaan kita tidak menjadi baik. Tapi kalau kita belajar melihat sisi positif di balik semuanya, Yusuf berkata, orang boleh mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia melihat sisi positifnya, saudaraku, segala keadaan menjadi baik. Yang ketiga, apa yang menghambat keadaan kita menjadi baik? Yang ketiga, jika kita memiliki jiwa yang kerdil, kalau kita cepat putus asa, kita cepat iri, kita cepat kecewa, kita cepat emosi, jiwa kita kerdil sekali, pengecut sekali, gak kuat menghadapi tantangan, kita cepat sekali ngambek, kita cepat sekali nyerah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keadaan kita tidak menjadi baik. Hidup ini adalah tantangan, hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah peperangan. Memang harus kita hadapi, jiwa kita harus besar. Pembela kita adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan kita, haleluya. Dan yang keempat, apa yang menghambat keadaan kita menjadi baik? Yang keempat, saya pelajari jika kita jauh dari Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kita boleh sukses di usaha, kita boleh sukses di dagang kita boleh sukses di karir kita boleh sukses di bisnis kita, nama kita boleh dikenal orang, tapi hidup kita tidak akan menjadi baik. Kenapa? Orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya pasti akan menuju pada kehancuran. Karena itu, kalau kita mau keadaan kita baik, yang pertama, kita harus bersyukur. Yang kedua, kita harus belajar melihat segala sesuatu dari sudut positifnya. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, kita harus punya jiwa yang besar menghadapi segala hal. Baru yang keempat, kita dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Di situ kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian. Mereka yang sakit, berbeban berat, mereka yang sedang butuh mujizat. Bahkan yang taruh tangan kanannya di dada karena menunggu kuasa Tuhan bekerja sehingga keadaan menjadi baik. Tuhan, hamba doa di dalam nama Yesus, ajar kami bersyukur, berserah kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu melihat dan memandang secara positif. Ajar kami memiliki jiwa besar dan iman yang besar dalam segala hal. Ajar kami untuk melekat kepada Tuhan sehingga kami dapat melihat kuasa Tuhan luar biasa. Mujizat demi mujizat menjadi bagian dalam hidup kami setiap saat, bahkan setiap hari dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.